berapa banyak konsep dan proposal yang sudah dikembangkan gitu. Tapi titik-titik rawannya itu di sebelah mana sih sebenarnya? Ide-ide yang bagus, yang kemudian sustain dan solutif itu yaitu berawal dari empati. Namun rasa empati itu juga kan tidak menempel pada semua individu. Ada beberapa orang yang mungkin rasa empatinya rendah. Main yang jauh itu dalam artian bukan kabur ya, tapi kemudian menemukan hal baru. Selain happy, jadi mungkin kuncinya yaitu butuh waktu dan butuh sedikit keberanian. Program dari Lokadaya ini adalah menjadi momentum untuk teman-teman bagaimana menginisiasi membuka sebuah pos pengaduan di desa. Ya kawan-kawan, kita masih punya satu sesi lagi dan ini sesi yang penting dalam pengembangan proposal kawan-kawan. Saya mau undang Mas Sugi bersama dengan saya, Mas Sugi. Halo Tino, halo Asik, semua. seger kali Mas. Baru datang saya, baru sampai dari kantor. Iya, kawan-kawan sekalian, kalau saya biasanya manggilnya Mas Sugi ya. Kawan-kawan mau manggil beliau Om juga nggak apa-apa karena Mas Yudis biasanya manggil Mas Sugi Om, bebas sih, kita nggak ada batasan di sini. Senyamannya kawan-kawan nanti mau manggilnya beliau kayak mana, bebas-bebas aja. Mas Sugi adalah saat ini diberikan mandat, diberikan kepercayaan untuk memimpin satu organisasi masyarakat sipil di Indonesia namanya Indonesia untuk Kemanusiaan. Indonesia untuk Kemanusiaan apa? Nanyanya langsung ke Mas Sugi. Tapi yang setahu saya, IKA ini juga punya kegiatan-kegiatan luar biasa gitu. Ada give back sale, ada pokoknya seru-seru lah kegiatan IKA ini. Jadi nanti detail-detailnya langsung nanya sama Mas Sugi terkait dengan IKA. Saya kenal Mas Sugi lama banget kenalnya dan saya tahu beliau orang yang sangat tepat untuk mengisi sesi terakhir ini. Silakan Mas Sugi. Baik, terima kasih Kak Tino ya, Kakak Tino. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya diberikan semacam titipan lah ya oleh Kak Tino untuk sharing tentang bagaimana menulis proposal gitu ya, menulis proposal. Saya pikir kalau menulis proposal ya itu sudah sehari-hari ya. Jadi memang ya kalau di IKA sendiri kan, di IKA itu organisasi Indonesia untuk Kemanusiaan kepanjangannya ya, sebagai organisasi sumber daya. Jadi organisasi ini bukan organisasi implementing yang langsung melayani komunitas, tapi organisasi yang memang menggalang sumber daya, kemudian menyalurkan sumber daya, kemudian juga memperkuat kapasitas dan memperkuat pembela-pembela atau aktivis-aktivis LSM. Jadi sebetulnya lebih ke lembaga sumber daya ya. Jadi memang kami terus-menerus harus menggalang sumber daya gitu, baik dari donor, perusahaan, kemudian juga ada dari pemerintah ya, dan juga ada ekonomi solidaritas. Kita juga menggalang dana dari koperasi, dari berbagai event gitu ya, kita menggalang dana seperti itu. Itu sekilas tentang Indonesia untuk Kemanusiaan. Kita bergerak pada isu HAM, hak asasi manusia, dan juga kelestarian alam. Jadi kita punya dikenal dengan 4 programnya ya, Pundi Perempuan, Pundi Insani, Pundi Budaya, dan Pundi Hijau. Jadi masing-masing pundi itu artinya wadah penggalangan sumber daya. Nah, sekarang ini saya mau sharing ya tentang menulis proposal yang mungkin juga sudah dijelaskan tadi dengan cukup gamblang ya oleh Kak Yudis. Jadi saya akan sekilas-sekilas saja membahas, tapi nanti kita akan fokus ke logic model. Jadi proposal itu akan dilihat dari sisi yang paling kuatnya adalah di logic modelnya seperti apa. Kegalauan
bikin proposal kok judulnya kegalauan ya. Saya soalnya membaca dari presentasi yang kemarin soal galau ya, dan ternyata itu menarik juga ya bagi saya, bahwa kita memang ketika kita menulis proposal sebetulnya berangkat dari kegelisahan dan kegalauan yang kemudian nanti kita menimbulkan satu statement galau, satu statement masalah. Jadi masalah itu galau gitu ya. Dan kita akan coba mendeteksi kegalauan itu dan keterkaitannya satu sama lain, antara galau satu dan galau lainnya, sehingga menjadi sebuah statement yang menjadi problem statement yang kita namakan dalam badan awal proposal ya. Jadi kegalauan bikin proposal, dan galau itu juga salah satu yang sering kita alami juga ya ketika kita menyusun proposal. Jadi galau bagaimana proposal ini akan dibuat, galau bagaimana proposal ini bisa terwujud ya dalam tulisan-tulisannya, dan juga galau apakah proposalnya diterima atau tidak. Nah itu kenapa saya mengambil topik galau. Saya menganggap bahwa menulis proposal itu, apa sih menulis proposal ya? Menulis proposal itu ya sama dengan menembak. Kalau bahasa keren, bahasa sekarang ya menembak. Dari dulu juga ada sih bahasa menembak gitu ya. Jadi menembak idaman kita gitu kan. Bisa ditolak atau bisa diterima, kan konsekuensinya itu ya. Begitu juga proposal. Jadi proposal itu ya kita harus siap konsekuensinya, diterima atau ditolak. Meskipun proposal itu kadang kita buat 3 hari 3 malam nggak tidur gitu ya, atau sebulan penuh kita memikirkan proposal, tapi kita tahu resikonya gitu, bakal ditolak atau diterima. Apa itu proposal mungkin bisa dijelaskan ke Yudis, tapi saya dalam bahasa yang lain mungkin ya, menyampaikan perasaan atau gagasan. Gagasan itu kan berangkat dari perasaan-perasaan galau kita tadi itu. Jadi menyampaikan gagasan itu proposal gitu ya. Kita mengajukan proposal. Kemudian menyatakan impian kita gitu ya. Kita narsis kadang-kadang ketika kita menembak seseorang gitu ya. Kita akan narsis, kita akan begini masa depan begitu kan. Nah, kita akan berubah menjadi ini atau menjadi orang yang sangat setia begitu kan. Begitu juga di proposal, kita harus bisa meyakinkan gitu, bahwa kita punya impian seperti apa di masa depan. Kemudian ada sesuatu yang mewakili gagasan dan impian. Tandanya apa? Kalau menembak misalnya kan ada cincin atau apa. Nah kalau ini kan dokumen ya, dokumennya itulah kita serahkan sebagai wakil dari gagasan dan impian kita tadi gitu ya. Itu kira-kira itulah simpelnya gitu untuk proposal. Jadi saya ketika ini sharing aja ya, ketika menyusun proposal itu sudah siap dengan konsekuensi yang kita hadapi ya. Sehingga memang dari awal, preparation is the key. Nah itu dia kuncinya. Jadi persiapan adalah kunci, itu yang paling penting, sehingga kita tidak terlalu terpuruk ya ketika kita ditolak. Ataupun ketika kita diterima, kita tidak terlalu juga berbahagia banget gitu. Karena memang kita sudah mempersiapkan dengan baik ya, dari awal gitu ya. Kita sudah mengukur apa yang akan terjadi ke depan. Bagaimana mempersiapkan proposal? Tentu yang pertama harus kita tahu adalah memahami target proposal itu sendiri. Terus mulailah dengan lebih awal, jangan lambat-lambat gitu. Kalau deadline-nya itu sebulan ya, sebulan dari sekarang, kita ya dari sekarang kalau bisa kita susun. Jangan mepet 3 hari sebelum deadline atau 4 hari sebelum deadline. Sudah pasti terburu-buru gitu dan banyak yang miss di situ. Kemudian kepoin tujuan proposal, tujuannya apa? Kita lihat-lihat gitu kan. Apa sih tujuan proposal ini? Nah, kemudian tulis secara jelas dan meyakinkan. Yang saya maksud dengan proposal di sini adalah proposal kepada siapa ya? Kepada donor, perusahaan ataupun pihak-pihak lain ya. Ya, seperti pemerintah juga membuka juga ya peluang-peluang pendanaan. Jadi kita bisa mengajukan proposal kepada siapa yang membuka peluang-peluang pendanaan. Termasuk lembaga filantropi juga banyak ya. Lembaga filantropi seperti IKA misalnya juga membuka peluang pendanaan. Tapi memang khusus untuk tujuan-tujuan tertentu. Makanya kita kepoin tujuan proposalnya apa. Gitu. Terus tulis secara jelas dan meyakinkan. Harus ada juga inisiatif dan hal baru ya dalam proposal. Itu yang kita siapkan. Kadang kalau kita buat proposal, kita kan memang kalau secara normatif kita punya kerangka berpikir untuk memecahkan persoalan yang kita hadapi atau kegalauan, keresahan yang kita hadapi.
Tapi kita perlu juga memikirkan apa sih hal barunya, apa sih yang inisiatif yang inovasinya gitu, sehingga itu memperkuat menjadi nilai dari sebuah proposal itu sendiri. Ya, ini tadi mungkin sudah panjang lebar dibicarakan. Gunakan fakta dan data gitu kan, hindari jargon, bahasa-bahasa teknis, bila perlu dihindari, lebih ke ini aja, faktual gitu kan. Kemudian bahas bersama tim, kemudian hindari plagiarisme. Tadi ada pertanyaan, kalau nggak punya tim bagaimana? Kalau sendiri juga bisa, dalam arti bersama tim ini berarti diartikan kita minta advice ya dari teman-teman atau dari jaringan gitu. Jadi lebih ke situ ya. Tapi tetap membuatnya itu tidak kita sendiri gitu. Kita bersama-sama jaringan atau kita berdiskusi, ngajak teman diskusi, tapi mungkin dalam kerangka diskusi, bukan dalam kerangka buat proposal. Tapi kitanya akan mengambil itu sebagai bahan-bahan proposal. Hal penting yang kamu ketahui sebelum menulis itu ya cukup waktunya, kapasitas organisasi, kesesuaian dengan kategori organisasi, dan kesesuaian dengan misi organisasi. Ini kalau organisasi. Kalau individu ya tinggal mengikuti saja, tidak kapasitas pribadi seperti apa gitu kan. Kesesuaian dengan misi pribadinya cukup nggak ke sana. Karena kalau proposal itu tidak mengikut sertakan hati gitu, ini akan juga hambar ya proposal tersebut gitu. Gagasan-gagasannya juga kering gitu. Nah itu makanya kemudian kesesuaian dengan misi organisasi itu sangat penting, atau kesesuaian dengan hati kita. Hal yang penting kamu pahami ketika menulis proposal. Ya tadi sudah mungkin dibahas ya, saya sekilas saja. Yang penting adalah keinginan kita sendiri ya. Keinginan kita untuk apa sih yang kita mau inginkan gitu yang terjadi di masa depan. Nah itu harus terwujud dalam kata-kata dalam proposal itu, terutama di bagian awal ya, biasanya di gagasanmu apa gitu, biasa ditanyakan tuh di konteks rasionale di depan itu, di bagian latar belakang. Kemudian tim penulis proposal disiapkan, siapa ya kira-kira yang bisa bantu kita untuk menulis proposal, karena kalau kita sendiri pun kelihatannya ruang batu ujinya itu sangat sempit, sehingga kita membutuhkan pihak lain yang mungkin bisa memperluas pemikiran untuk itu ya. Bahkan beberapa penulis proposal saya tahu itu yang profesional memang, dia memang kelihatan seorang diri, tapi dia keliling gitu, keliling kemana-mana mencari data dan informasi dan berdiskusi dan mempertajam proposal itu. Jadi memang menulis proposal itu sebetulnya menulis keadaan yang mendekati kenyataan gitu, realitas sesungguhnya, agar meyakinkan pihak yang kemudian kita ajukan proposalnya. Kemudian mengemas usulan cara berbeda atau unik, tadi sudah saya jelaskan, saya sampaikan. Tentu kita harus mendefinisikan dulu keunikan kita, kebaruan kita, gitu. Dan sampai kita terlihat biasa-biasa aja dan toh sama juga dengan yang lain gitu, tidak ada perubahan karena proposal itu kan sebetulnya kita berharap ada sumber daya yang kemudian bertambah ya ke kita, baik sumber daya tenaga, uang gitu kan, maupun pengetahuan dan lain. Dan karena kita punya harapan itu, maka sebetulnya kita menawarkan sesuatu yang bisa mereka support, yang bisa mereka dukung gitu. Kemudian target sasaran komunitasnya juga cukup jelas di mana gitu. Nah, kalau implementasi langsung gitu, komunitas petani misalnya begitu bisa langsung, atau perempuan korban pelanggaran HAM, perempuan korban kekerasan ya misalnya gitu ya. Saat ini kan udah marak tuh pemberitahuan sedikit ya soal undang-undang TPKS yang sudah disahkan, tindak pidana kekerasan seksual. Ini kan sudah disahkan. Jadi memang ke depan itu akan banyak sekali pengaduan-pengaduan tuh terkait itu. Jadi kelompok sasaran komunitas juga harus jelas di mana. Itu biasanya cukup memberi informasi yang banyak terhadap proposal itu. Kemudian mengenal donor dengan baik. Jadi donornya siapa? Kalau perusahaan itu biasanya nggak seneng yang berkata-kata ria gitu kan. Biasanya dengan foto-foto gitu,
kemudian yang yang langsung bisa kelihatan ya, tangible bisa bilang itu. Kalau diajukan proposal advokasi mungkin nggak akan mau gitu, atau proposal pendampingan masyarakat gitu kan, tidak akan mau. Tapi kalau diajukan proposal pembuatan water sanitasi gitu, atau pembuatan toilet gitu di daerah terpencil gitu, mungkin itu akan lebih bisa diterima perusahaan. Kadang juga kalau perusahaan punya misi tertentu, misalnya mereka ingin agar kekerasan terhadap perempuan itu berkurang ya di ranah publik. Mereka siapkan anggarannya tuh, dan mereka akan mencari itu lembaga-lembaga yang memang bergerak di sektor itu untuk promosi atau memperkuat nilai-nilai yang mereka anut gitu ya. Jadi perusahaan juga sebetulnya ingin gitu bahwa mereka dinilai sebagai perusahaan yang ramah lingkungan gitu. Kemudian juga pro terhadap anti kekerasan terhadap perempuan, itu pro terhadap yang demokrasi dan lain-lain. Tapi memang cara pengemasannya yang memang harus kita kenali betul. Kemudian kalau perusahaan itu memang tidak semua perusahaan dianggap ATM ya. Jadi banyak yang menganggap karena perusahaan pasti punya duit gitu. Ya karena ya mereka punya duit, tapi memang duitnya itu bisa keluar kalau sesuai perencanaan mereka. Jadi mereka juga punya perencanaan. Jadi mengenal donor dengan baik itu penting situ. Kemudian kalau donornya dari donor internasional atau bilateral, multilateral, ya kita harus cek betul-betul ya apa yang menjadi requirement atau permintaan dari mereka. Biasanya kalau donor-donor yang seperti itu tingkat kerumitannya lebih pada administratif. Jadi memang kita kita persiapkan dengan matang untuk administratifnya. Lembaga-lembaga filantropi juga menjadi donor dan itu lebih fleksibel. Itu juga bisa kita ajukan ya. Mungkin administratifnya tidak begitu seketat donor bilateral gitu kan. Tapi kegiatannya memang harus yang memang unik gitu ya, yang beri kebaruan baru. Kemudian yang keenam ditujukan dengan donor yang mana, ini juga penting, tadi sudah disampaikan. Ya, tadi sudah diurai, next lagi mungkin kita sudah diskusi tadi di awal ya. Nah, ini saya masuk ke outline proposal yang tadi sudah disampaikan juga sebetulnya ya, tapi kalau nanti ada pertanyaan silakan gitu ya. Jadi kalau secara umum ya begini isinya, tapi tidak semua dari outline ini digunakan gitu kan. Yang saya yang saya mau sampaikan bahwa struktur proposal itu umumnya 3 bagian. Satu bagian awal, satu bagian di tengah, dan satu bagian di akhir. Satu bagian di awal itu ya berisi tentang problem statement paling utama ya. Kemudian ada project title. Project title ini cukup penting, ketika kita membaca project title maka kita sudah paham program keseluruhan itu apa. Itu yang bagus ya. Jadi project title itu penting, menamakan sebuah judul proyek itu memang kelihatan mudah, tapi itu sangat penting karena itu kadang-kadang orang tidak mau dalam banget membaca lebih dalam gitu dalam proposalnya, tapi dengan baca project title dia sudah 30% memahami. Kemudian problem statement itu juga menggambarkan di awal ya kenapa kita mau bikin proposal ini. Ini kepada siapapun bisa. Jadi kepada perusahaan bisa, kepada donor bisa, gitu. Kita bisa mengajukan problem statement dan project title. Di tengahnya itu project description. Jadi lebih ke strategi. Project description atau strategi sebetulnya. Strategi itu yang kita kenal dengan adanya output, outcome, impact gitu kan. Apa sih output, outcome, impact gitu kan. Itu di situ di isinya. Tujuan kita apa, goalnya dan objektifnya apa. Kemudian nanti diturunkan lagi di strategi hasilnya itu output, outcome, dan impact. Nah itu akan dijabarkan lebih lanjut. Di bagian akhir, bagian ketiga, biasanya penjelasan tentang setelah ada project description atau strategi itu akan seperti apa pengelolaan proyeknya, akan seperti apa monitoringnya, akan seperti apa menghadapi resiko, mitigasi resiko dan asumsi-asumsi yang dibangun, akan seperti apa misalnya gender equality-nya ya, gitu misalnya, sustainability-nya, komunikasinya,
Jadi lebih pada bagaimana mengamankan agar project description ini atau project utamanya ini berjalan dengan baik gitu dari awal hingga akhir sesuai perencanaan. Kemudian baru budget. Jadi budget juga termasuk di bagian ketiga. Dan tidak lupa juga kita mencantumkan biasanya profil organisasi dan juga log frame ya. Log frame itu tadi yang kita sebut dengan project description. Jadi di situ sudah tertuang log frame secara umum. Itu gambaran proposal secara umum ya. Jadi mungkin tadi sudah dibahas dengan cukup detail, tapi kalau misalnya ada yang mau kita bahas lagi boleh saja. Silakan di sini. Jadi ketika kita mengajukan sebuah proposal, tentu yang akan dilihat oleh yang menerima proposal adalah tujuannya, tujuan dan hasil dan strategi gitu. Nah, tujuannya apa, kemudian hasil yang diperoleh apa, baru melihat strateginya. Nah, ketika melihat strateginya, maka biasanya orang menggunakan logic model, tapi ada juga yang tidak menggunakan logic model ya, lebih kepada activities based. Jadi kalau logic model kan result based ya, tapi ada juga donor yang menggunakan activity based. Jadi tidak berbasis pada hasil, tapi berbasis pada kegiatan. Jadi kalau dia mengajukan kegiatan 5 kegiatan, kalau 5 kegiatan itu terlaksana, maka sudah sukses gitu kan. Tetapi kalau kalau result based, Anda sudah selesai 5 kegiatan, tapi kalau result base-nya tidak cukup, maka bisa dikatakan tidak berhasil gitu. Jadi kegiatan seluruhnya terlaksana belum tentu berhasil menggunakan result base. Tapi kalau activity base, ya kalau 5 kegiatan selesai ya selesai gitu. Nah itu yang memang perbedaan dari logic dari result base dan activity base. Nah logic model digunakan pada pendekatan result base yang kebanyakan digunakan oleh donor-donor sekarang. Tapi juga activity base juga sekarang sudah mulai nih, saya menerima beberapa call proposal, ternyata activities base itu lebih mudah gitu, lebih mudah. Tetapi memang tidak semua donor ya, hanya beberapa donor saja yang menggunakan activity base. Nah, dalam mengenal logic model itu kalau kita turunkan memang banyak versi ya, banyak kembangannya, banyak turunan-turunannya ya. Tapi secara generik kita akan mengenal istilah impact goal atau tujuan jangka panjang ya, yang bisa merubah regional, nasional, merubah struktur seluruh tatanan kehidupan, itu di goal atau impact. Kemudian kayak seperti misalnya mewujudkan masyarakat yang berdaya gitu kan cukup besar sekali gitu. Maka itu ada di goal atau di impact. Kemudian pada sisi outcome ini tingkat hasil juga ya pada sisi outcome. Pada sisi outcome itu artinya adalah hasil yang diharapkan dari proyek yang kita ajukan ini. Jadi proposal yang kita ajukan ini itu kira-kira kita menghasilkan apa. Maka kalau kita ingin menghasilkan apa, itu kita bisa berhasil jika kita bisa mempengaruhi pihak-pihak lain untuk bisa mengubah apa yang kita harapkan itu terjadi. Dan output itu pada tingkatan adalah kalau kita jangka pendek ya, lebih pada hasil jangka pendek. Ketika kita melaksanakan kegiatan, maka kegiatan itu akan menghasilkan output apa gitu. Jadi outputnya lebih rangkaian kegiatan akan menghasilkan output. Jadi output yang bisa dilihat dalam waktu singkat ya, dalam waktu saat itu juga. Misalnya kita inginkan ada 10 anak muda paham menulis gitu. Kegiatannya adalah workshop penulisan, training penulisan misalnya begitu ya. Nah, kita cek logikanya adalah kalau kita udah training penulisan, maka 10 kita akan dapat outputnya adalah 10 anak muda aktif dalam menulis atau kreatif atau produktif. Sekarang kita cek benar nggak kreatif atau produktif setelah di pelatihan 10 kali dan gitu. Jadi nanti kita akan lihat perkembangannya. Jadi kalau kita misalnya 10 aktivitas training penulisan ternyata tidak terjadi 10 anak muda gitu bisa kreatif dan inovasi dalam menulis atau produktif, maka bisa dibilang ya kurang berhasil gitu.
dan cuma 5 anak muda gitu, dari 10 target cuma 5, ya kurang berhasil gitu. Tapi itu bisa diukur, jadi lebih terukur dan lebih jelas gitu perkembangannya. Jadi lebih ke situ ya. Jadi bedanya aktivitas dan output seperti itu. Jadi kalau aktivitas ya belum tentu dia mencapai keberhasilan atau capaian. Nah, ketika kita berbasis pada hasil, maka kita akan fleksibel pada sisi aktivitas. Jangan-jangan itu training menulis tidak sangat dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah pendampingan atau coaching atau mentoring yang dibutuhkan. Bisa seperti itu. Jangan-jangan dibutuhkan mentoring bukan training in class. Nah, itu jadi bahan refleksi ke depan gitu ya. Nah, maka bisa terjadi ke depannya, oh kita berubah aja sebaiknya dari training menjadi mentoring karena itu lebih efektif dan bisa menghasilkan output yang kita harapkan, yaitu 10 anak muda kreatif, penulis, dan handal. Nah, itu kira-kira gambaran dari logic model. Nah, itu kolom pertama. Kolom kedua indikator. Nah, tadi kalau kita bilang anak muda yang kreatif dan produktif segala macam, itu kan perlu indikatornya ya. Indikatornya apa? Itu. Kemudian aktivitasnya apa? Itu indikator adalah sebetulnya menggambarkan atau menceritakan itu seperti apa yang kita gambarkan di hasil. Nanti saya jabarkan di bawah ya. Kemudian kita perlu verifikasi. Gitu. Verifikasi itu ya memverifikasi kira-kira kalau kita sebut tadi ya kreatif atau produktif itu verifikasinya apa? Apakah tulisan? Bisa jadi tulisan verifikasinya ya. Tulisan, laporan, dan lain-lain. Nah, asumsi dan resiko biasanya itu melihat situasi eksternal dan internal yang bisa berdampak pada tidak jalannya sebuah proyek atau berjalannya atau kesuksesan sebuah proyek. Jadi kita di asumsi dan resiko kita akan sebutkan di situ agar apa kemudian nanti akan tercermin bahwa proyek ini akan siap-siap menghadapi sesuatu tantangan di depan. Itu di asumsi dan resiko. Jadi ketika kita mau si penerima proposal melihat logic model, dengan melihat logic model maka dia tahu sebetulnya strategi yang digunakan dalam proyek tersebut. Ya, dan dia ini juga sebagai logic model ini sebagai bisa dibilang komitmen dari si pengaju proposal. Kalau proposal diterima, maka komitmen yang ada di dalam logic model itu harus dipenuhi karena ini merupakan janji gitu. Dan janji itu nanti akan dimonitoring di kemudian hari. Jadi ini juga logic model juga alat monitoring yang kita gunakan. Jadi kadang ya logic model seperti ini ya, ada strategi, indikator, verifikasi, asumsi. Nanti kita akan dilihat indikator tercapai enggak gitu. Tercapai enggak indikatornya? Kalau misalnya indikator tercapai, outputnya tercapai enggak lihat dari indikatornya. Indikatornya ini gitu. Kemudian verifikasinya ini dan asumsinya seperti ini. Nah, itu seperti gambaran itu nanti kita diskusikan bila ada yang ditanyakan. Tapi saya yakin ini cukup sederhana ya. Jadi dalam waktu 1 jam ya kira-kira mungkin ya bisa memahami, tapi mungkin juga ada yang perlu ditanyakan. Nanti kita akan diskusikan. Contoh sederhana logic model seperti ini. Ya itu kan di atas kan ada outcome dan output dan outcome. Di atasnya lagi ada goal ya. Tapi kita tidak usah bicara goal dulu atau impact karena itu lebih besar lagi dari project. Jadi setelah project 3 tahun baru itu bisa terjadi. Gitu. Nah, jadi kita pakai contoh logik yang lebih sederhana. Ada output, ada outcome, dan aktivitas. Bagaimana kaitan satu sama lain? Kalau kita bicara project, biasanya kan yang ditanya adalah outcome-nya apa dari project ini. Contoh misalnya, saya pengen outcome-nya itu misalnya. Adanya komunitas jurnalis muda memberikan award penulis muda terbaik tahun 2025. Jadi outcome itu mencerminkan apa yang impian kita yang terjadi di 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Jadi kalau sekarang 2022, kita membayangkan 2025 itu terjadi apa. Ini contoh sederhana. 2025 kita inginkan, impian kita adalah komunitas jurnalis muda yang sekarang ini memberikan award kepada penulis muda terbaik tahun 2025. Jadi komunitas jurnalis muda memberikan award penulis muda terbaik yang sekarang
kita kerjakan ini kan penulis-penulis muda ya, yang terbaik tahun 2025. Kita impian itu, gitu. Impian kita itu. Nah, supaya impian itu terjadi, maka yang diperlukan salah satunya adalah menjadi penulis muda yang kreatif dan produktif. Itu outputnya. Jadi kita harus kita mencanangkan impian kita dalam waktu dekat adalah menjadi penulis muda yang kreatif dan produktif. Gitu. Artinya kita akan melakukan serangkaian kegiatan, aktivitas untuk mendukung supaya menjadi penulis muda yang kreatif dan produktif. Contohnya aktivitas yang di sini adalah melatih menulis di buku harian, contoh ya, bisa jadi banyak. Melatih buku menulis di buku harian. Sekarang kita tanyakan pada diri kita sendiri misalnya, apakah dengan melatih menulis di buku harian bisa menjadi penulis muda yang kreatif dan produktif? Oh belum, kita tambahkan aktivitasnya, berarti membaca buku-buku bestseller. Kita tambahkan melatih menulis di membaca buku-buku bestseller itu dapat menjadi penulis muda kreatif dan produktif. Oh ternyata belum tentu gitu. Kita harus berdiskusi juga dengan tokoh-tokoh penulis terkenal. Maka kita menjabarkan aktivitasnya berdiskusi dengan tokoh-tokoh penulis terkenal. Dan begitu juga berapa aktivitas yang kita butuhkan. Bisa lebih dari, bahkan bisa banyak ya. Tapi juga bisa cuma 2 gitu. Jadi ada juga cuma 1 atau 2, 3 gitu kegiatan. Tapi output sudah tercapai. Yang penting kita bisa mendefinisikan output itu dengan tepat dan sesuai dengan realitas yang ada, dengan fakta-fakta yang muncul. Mengenai indikator ya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ketika kita bahwa penulis muda yang kreatif dan produktif, ya, kita ingin outputnya adalah adanya menjadi penulis muda yang aktif dan kreatif dan produktif. Tapi sebelumnya saya bisa katakan di sini atau sederhana ya, jadi bisa jadi luas. Untuk menjadi penulis muda yang kreatif dan produktif, indikatornya apa? Apakah ternyata tidak gitu misalnya? Apa kita cari? Oh ternyata dia penulis muda dan kreatif ternyata adalah yang sudah menulis lebih dari artikel di sosial di media-media jurnal ya. Dia sudah menulis di media-media jurnalistik misalnya begitu. Nah, kita bilang bahwa itu adalah indikator keberhasilan. Jadi ketika kita ada di media jurnalistik, maka kita sebut itu berhasil. Karena dalam indikator kita tempatkan tadi di logic motif, kita sebutkan di situ. Dan kalau itu terjadi, maka kita dikatakan berhasil. Apa sih indikator itu ya? Jadi indikator itu sebetulnya adalah ukuran pencapaian yang menunjukkan perubahan setiap saat pada hasil-hasil yang spesifik. Jadi indikator itu bisa menunjukkan perubahannya gitu. Jadi setiap saat gitu. Jadi bisa diukur setiap saat. Kemudian indikator ini juga kemungkinan pada stakeholder untuk memonitor apakah hasil proyek dapat tercapai atau tidak. Jadi bisa menjadi monitoring juga ya, sebagai alat monitoring. Dan biasanya indikator ini tidak perlu indikator lagi, jadi udah final. Jadi kalau ada indikator 1 masih perlu indikator, ya berarti belum merupakan indikator yang baik. Nah, masing-masing level strategi masing-masing. Gitu. Misalnya award penulis muda terbaik, tentu indikatornya adalah apa? Misalnya indikatornya adalah penghargaan dari komunitas jurnalis muda gitu. Jadi untuk bagi si penulis muda itu. Jadi ada orang luar yang memberikan sesuatu ya, intervensi. Jadi kendalinya itu tidak hanya di dirinya gitu, di penulis mudanya, tapi juga melibatkan pihak lain gitu. Pihak lain mengakui bahwa dia itu menjadi penulis muda kreatif dan produktif. Nah, itu seperti itu. Oke, nah, itu lagi. Jadi saya pikir cukup jelas di sini ya. Jadi itu. Selanjutnya indikator perlu memenuhi syarat-syarat SMART. Jadi spesifik gitu ya. Kemudian bisa diukur. Kemudian juga wajar gitu kan. Kemudian realistis dan juga jelas waktunya. Jadi spesifik, misalnya penulis muda yang kreatif dan produktif. Itu spesifiknya seperti apa gitu ya. Spesifiknya misalnya
anak muda 5 anak muda gitu, laki-laki 3, perempuan 2, gitu. Misalnya gitu, menulis 5 artikel setiap hari gitu, di media mainstream gitu, misalnya begitu. Jadi lebih spesifik lagi, bisa diukur juga kan, jadi lebih bisa diukur, bisa dibuktikan gitu. Kemudian menantang, tapi juga dalam batas kewajaran, jadi wajar aja, realistik dan jelas waktunya. Seperti misalnya bisa dibilang Kakak Tino cantik gitu ya, itu indikatornya apa gitu. Kakak Tino cantik gitu, indikatornya apa? Berkacamata misalnya begitu, atau berbaju hitam gitu ya. Itu indikator-indikator yang menunjukkan cantik itu. Kemudian cerdas dalam mengeluarkan gagasan-gagasan gitu, itu cantik juga. Jadi indikator-indikator itu kita harus bangun ya, seperti itu. Nah, sekarang saya itu dulu mungkin, tapi saya pengen sebelum kita diskusi, saya ingin ada Google Slide yang saya siapkan. Mohon teman-teman mengisi di situ suatu indikator ya. Untuk indikator, pertanyaannya adalah berikan yang output dulu ya, yang paling yang awal, nomor 1. Berikan pendapatmu, indikator apa yang tepat untuk output berikut ini dan outcome berikut ini. Coba teman-teman berdasarkan apa SMART, jadi kan spesifik, kemudian bisa diukur, kemudian bisa wajar, realistik, gitu. Teman-teman coba sharing seperti apa pendapat teman-teman ya untuk memetakan indikator yang tepat pada output itu. Kira-kira menurut kawan-kawan aja, jadi nggak usah bebaskan dulu ya. Misalnya menjadi penulis muda yang kreatif dan produktif itu apa sih indikatornya? Misalnya kreatif, misalnya kan atau produktif ya, sudah menulis 10 tulisan gitu kan di jurnal gitu. Atau mendapat award dari YMYPS gitu kan. Misalnya begitu. Oke ya, kita cukupkan dulu ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kalau di sini nanti akan kita buka ya pertanyaan ruang diskusinya. Tapi saya akan bahas di sini untuk output. Di sini sudah ada, misalnya mana ya? Ya, menjadi penulis muda yang kreatif dan produktif. Indikatornya adalah 1. Optimal dalam critical thinking. 2. Dapat menganalisis suatu kejadian dari perspektif yang luas. 3. Mengambil penilaian berdasarkan berbagai sudut pandang. Yang keempat, menulis setidaknya 10 artikel di 3 media. Sekarang kalau kita kaitkan dengan indikator SMART, mungkin teman-teman bisa melihat tingkat spesifiknya gitu ya. Tingkat spesifiknya seperti apa? Tingkat bisa nggak diukurnya gitu. Misalnya menjadi penulis muda yang kreatif, bisa nggak diukur dengan critical thinking. Jadi optimal dalam critical thinking. Itu bisa nggak? Teman-teman bisa menganalisis ya sendiri ya. Dan ini melalui diskusi yang panjang juga bisa mengajak teman-temannya untuk berdiskusi. Kira-kira kalau saya menempatkan indikator optimal dalam critical thinking bisa diukur nggak begitu? Atau bisa nggak kemudian spesifik nggak gitu? Kemudian dapat menganalisis suatu kejadian dari perspektif yang luas. Nah ini kita diskusikan dengan kelompok gitu ya. Seperti apa ini SMART nggak gitu? Jadi tingkat spesifik bisa terukur dan lain-lain tadi itu kita bahas bersama-sama dengan tim. Jadi ini setidaknya cuma contoh ya, cuma contoh bagaimana kita menerapkan indikator untuk menilai suatu output supaya kemudian ketika misalnya donor datang gitu ya, donor melihat atau membaca dari logic model kita, maka donor dengan mudah berarti proyek teman-teman ini ingin menjadi penulis muda yang kreatif. Tapi saya pengen lihat nanti setidaknya ada 10 artikel nih di media, baru dibilang akan berhasil gitu. Jadi penulis muda yang kreatif. Kemudian optimal dalam critical thinking, maka
berhasil nih gitu menjadi penulis muda yang kreatif gitu. Kemudian menganalisis suatu kejadian dari perspektif yang luas. Nah, tentu saja teman-teman harus merumuskan secara spesifik lagi sebetulnya optimal dalam critical thinking itu seperti apa gitu kan. Kemudian dapat menganalisis suatu kejadian dan dari perspektif yang luas seperti apa. Jadi kalau optimal dalam critical thinking masih bisa remas lagi atau dikerucutkan lagi, kita perlu lebih spesifik lagi. Misalnya mampu mengutarakan gagasan-gagasan terbaru seperti ini misalnya gagasan terbaru dalam hal teknologi digital gitu, atau mampu mengubah mindset penulis konvensional menjadi mindset penulis yang saat ini ada, misalnya begitu. Itu diremas lagi dari optimal dalam critical thinking, misalnya begitu. Begitu ya teman-teman. Jadi cara untuk melihatnya. Kemudian yang outcome kita lihat, ini komunitas jurnalis muda itu maksudnya komunitas terbentuk ya, artinya sudah terbentuk suatu komunitas jurnalis ya. Jadi para wartawan dan jurnalis memberikan award atau penghargaan kepada penulis muda terbaik tahun 2025 gitu. Nah, jadi kita mau punya program ini, komunitas jurnalis muda itu sebagai komunitas yang kita targetkan untuk memberikan award. Berarti artinya indikatornya apa? Indikator yang paling utama kan sebetulnya awardnya itu sendiri ya. Jadi adanya award gitu kepada anak muda terbaik tahun 2025 itu pasti. Kemudian di sini ada yang menulis mengembangkan semangat untuk kembali menulis. Nah, mengembangkan semangat untuk menulis itu sebetulnya memenuhi indikator SMART tidak. Nah, kalau di sini kan kalau SMART itu artinya kan spesifik gitu ya. Kalau mengembangkan semangat untuk kembali menulis itu spesifik atau tidak. Nah, ini kan agak terlalu luas. Jadi bisa dikerucutkan lagi. Ya, gitu ya. Seperti apa yang disebut dengan mengembangkan semangat untuk kembali menulis. Kemudian meningkatkan kredibilitas penulis. Nah, ini meningkatkan itu kan bahasa kegiatan ya. Jadi bahasa indikator itu bahasanya lebih pada seperti apa bentuknya gitu. Jadi komunitas jurnalis muda memberikan award penulis muda terbaik tahun 2025 itu indikatornya apa gitu, bentuknya. Misalnya ya tulisan anak penulis muda ini dimuat dalam jurnal yang diterbitkan oleh komunitas jurnalis muda, misalnya begitu. Jadi kredibilitasnya ada tuh, kan kredibilitas penulis ya. Kredibilitas penulis itu ditujukan kalau penulis tersebut sudah termuat tulisannya gitu di dalam sebuah jurnal atau sebuah media sosial gitu, yang memang didedikasikan untuk blog post atau apa gitu. Jadi bisa seperti itu. Kemudian meningkatkan optimisme dalam berkarya, itu juga bisa dikerucutkan lagi seperti apa. Ini masih luas ya, optimisme dalam berkarya itu masih terlalu luas, mungkin bisa dikerucutkan lagi seperti apa. Menambah semangat untuk terus meningkatkan kualitas diri. Nah, itu juga perlu dikerucutkan lagi seperti apa semangat untuk terus meningkatkan kualitas diri. Jadi selalu dikaitkan dengan SMART tadi gitu. Jadi SMART itu langsung ke sasaran. Jadi saya ingin komunitas jurnalis muda nantinya tahun 2025 itu memberikan award terhadap penulis muda. Jadi saya ingin nantinya ada award-nya dong kan gitu ya. Ada award-nya. Terus juga ada berapa orang dong penulis muda di situ. Jadi saya pengen 10 orang penulis muda gitu. Itu bisa jadi indikator gitu. Jadi langsung ke sasaran yang dituju gitu. Nah, ini yang kemudian memperkuat dari isi proposal kita di bagian logic model atau di bagian strategi. Nah, strateginya ini memang harus lebih lugas ya. Tidak boleh kata-kata jargon. Hindari, jangan tidak boleh. Hindari kata-kata jargon ya, atau kalimat-kalimat yang sulit teknis ya, bahasa-bahasa teknis yang sulit dicerna gitu ya, sulit dipahami. Jadi hindari jargon bisa mengembangkan semangat jargon ya sih ya.
semangat untuk kembali menulis. Nah, itu dihindari. Apa lebih dikerucutkan aja gitu, seperti apa? Mungkin itu dulu Kakak Tino, ini satu simulasi aja ya di akhir ya. Seperti apa kita memformulasikan indikator. Selanjutnya kita dalam waktu yang singkat 8 menit lagi bisa diisi diskusi gitu bila ada pertanyaan. Silakan. Pertanyaan dari teman-teman kita di IG dari @diacewil tentang indikator apakah berupa hasil, kualitas atau kuantitas katanya. Indikator yang dimaksud itu dalam bentuk hasil, kualitas atau kuantitas begitu. Ya ini mungkin langsung dijawab ya Mbak Tino, Kakak Tino. Silakan. Baik, terima kasih Kakak Tino. Jadi kalau indikator itu kan sebetulnya selain smart, dia juga memenuhi ada yang kuantitas dan kualitas ya. Jadi kuantitas itu dalam bentuk jumlah tadi ya. Jumlah berapa tulisan itu kan kuantitas ya. Jumlah tulisan yang dihasilkan. Misalnya 10 tulisan kah atau 5 tulisan kah, itu kuantitas. Tapi kualitas itu lebih pada apakah tulisannya ada berinovasi ya, memuat inovasi baru. Itu kan juga kualitas ya. Jadi dilihat dari tulisannya. Kalau kuantitas ke jumlah, tapi kalau kualitas ke bobot dari tulisan tersebut. Apakah misalnya tulisan tersebut ternyata multidimensi ya. Jadi penulisnya ini ternyata bisa mengkaitkan berbagai hal dalam satu tulisannya. Jadi tulisan multidimensi itu menarik. Juga ada juga misalnya kualitas ya. Contoh yang tadi contoh yang tadi. Contoh tadi misalnya si penulis bisa menulis dalam berbagai ragam tulisan. Misalnya feature, straight news atau tulisan-tulisan akademik. Jadi bisa gitu dia berbagai tulisan ya. Tulisan news, straight news ataupun feature, cerpen dalam bentuk populer gitu, tulisan populer, dia bisa menuliskan itu. Nah, itu keunikan juga. Jadi ada juga kita bisa bilang anak penulis muda yang kreatif dan produktif, kita bisa cantumkan indikatornya seperti itu. Jadi bisa ternyata yang bisa memahami ragam-ragam tulisan gitu. Dan terbukti dari beberapa tulisannya dia bisa gitu. Tapi juga ada juga yang sangat menguasai satu ragam tulisan, dan satu ragam tulisan itu enak dan mudah dipahami dengan viewers misalnya 1.000 orang misalnya begitu. Jadi bisa juga viewers 1.000 orang itu kan kuantitas ya. Jadi anak muda yang kreatif bisa juga kita bilang apa keberhasilannya ya, kalau ditonton atau dibaca oleh reader ya, bukan viewers. Reader sama ya, reader lah. Dibaca oleh 1.000 pembaca gitu. Nah, itu bisa kuantitas. Oke, Mas, ada lagi di chat box tuh. Salam kenal, saya Latifah Zahra dari Presiden University. Ingin bertanya mengenai sumber berita yang bisa dijadikan acuan mungkin ya, bukan pacuan. Yang bisa dijadikan acuan untuk riset. Menurut Kak Sugi, sumbernya dari mana saja ya yang dikategorikan? Jadi menurut saya sumber berita bisa dari sumber-sumber manapun ya. Tetapi memang harus sebutkan sumbernya. Jadi yang paling penting adalah kita menghargai si penulis sebelumnya. Meskipun kalau di media sosial kan agak sulit ya, karena dia misalnya website itu kan setiap tahun harus bayar ya, gitu ya. Jadi kalau nggak bayar websitenya mati gitu. Jadi agak sulit untuk riset gitu bersumber dari kategori internet atau website. Tetapi kadang-kadang kita perlu banget gitu memasukkan sumber itu. Maka ya jalan keluarnya kita harus menuliskan tanggalnya. Tanggal berapa kita lihat itu. Jadi websitenya, linknya, dan juga tanggalnya kita cantumkan. Kalau kita memang diperlukan dan hanya itu sumber yang kita dapat gitu ya. Ya katanya sih kalau kata dosen-dosen kita tidak ada sumber yang kita tidak bisa dapat gitu. Tapi ya kenyataannya kadang-kadang gitu kita memerlukan data tersebut, dan itu hanya aja di internet. Dan kita harus mencantumkan juga linknya apa dan tanggal berapa dan siapa yang mengeluarkan. Itu saja sebetulnya ya sumber yang paling penting.
untuk penghargaan terhadap hak cipta seseorang. Kemudian Permisi, kalau permisi boleh, silakan. Mari, silakan. Permisi. Sopan sekali. Saya Mas Ayu mau nanya sekaligus memastikan apakah logic model bisa diterapkan pada setiap topik yang telah dipilih atau hanya pada topik tertentu aja? Apakah itu juga seperti action model atau ini tergantung pada tim ingin memilih model seperti apa untuk topik yang dipilih pada proposalnya? Ya. Jadi artinya maksudnya ini bisa digunakan untuk semua topik atau hanya topik tertentu gitu Mas? Kalau semua topik bisa, tetapi kalau tipenya mungkin kita mengikuti ya konteks. Kalau tipe kan ada yang tipe program, ada yang tipe event. Kalau satu kegiatan saja ya tidak perlu logic model ya. Satu kegiatan gitu, festival gitu, atau workshop. Tapi kalau dia sifatnya program yang merupakan rangkaian kegiatan dan juga punya objektif tertentu, ya kita buat logic modelnya karena sudah kompleks, sudah ada kompleksitas di situ. Tapi kalau hanya kegiatan saja ya tidak perlu logic model gitu ya. Ada juga donor yang menawarkan hanya kegiatan, Tino, hanya event ya. Tapi juga banyak juga yang grand gitu kan. Nah ini berlaku logic model yang sifatnya program, jadi lebih ke program gitu. Jadi kawan-kawan. Tapi kan macam-macam bisa. Ya, jadi artinya kawan-kawan yang sedang mengembangkan konsep menjadi seproposal, silahkan dilihat betul konsepnya itu seperti apa. Apakah ini memang sebuah proyek yang agak panjang gitu, mungkin berdurasi 6 bulan gitu mungkin ya, atau buat bahan KKN atau seperti apa gitu, atau memang seperti yang tadi Mas Sugi jelaskan ini hanya event, misalkan kayak sosialisasi jangan buang sampah sembarangan, dan itu kan cuma sekali selesai gitu. Ya. Kadang sekarang yang call yang programatik yang 6 bulan, setahun gitu. Kadang-kadang nggak pakai logic model mereka. Logic model lebih ke ini activities based. Jadi aktivitas saja. Jadi aktivitas yang nanti akan dimonitoring. Ya, karena juga jangka waktunya hanya 6 bulan, kita bisa yang didapat tahun. Di tataran output kan untuk mau ngecek sampai ke outcome-nya juga agak repot. Sekali lagi terima kasih buat dua kawan keren, yang satu dari Jogja, satu dari Jakarta. Ini sebenarnya seru nih kalau kegiatan daring itu, terlepas dari tantangannya sebenarnya seru karena kita bisa belajar dari manapun. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan masih ada kurang-kurangnya, masih ada salah-salahnya. Saya lihat ada Mas Sigit. Mas Sigit, terima kasih juga untuk dukungan sampai sejauh ini. Selamat sore, selamat berbuka puasa, sampai ketemu di lain kesempatan, dan sejarah tercipta ketika kamu mengambil peran. Dadah!